Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Dan kali ini akhirnya kita ketemu sama mobil yang sangat amat happening pada saat launching, yaitu mobil yang mukanya kayak panda. Dan mobilnya sekarang ada di depan atau di belakang saya nih bosku. So buat kalian yang ada di Sulawesi Selatan atau seluruh Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, tenang meki, mau sampai di rumah intinya di mobil. Dan kita bahas si Mitsubishi X-Force. Nah, kenapa saya bilang ini mobil kayak panda? Kalau kita lihat-lihat dari sini ya, mirip panda bosku. Ini adalah SUV yang akan menjadi penantang atau ya penangkal atau bahkan pencekal keinginan kalian untuk membeli mobil-mobil SUV crossover di kelasnya. Di kelasnya ada apa? Ada Honda HR-V, lalu kemudian Yaris Cross, lalu kemudian Wuling Alphard, lalu kemudian Mazda CX-3 kurang lebih kayak gitu. Dan mobil ini memiliki ciri khas tersendiri. Salah satu hal yang dijual dari mobil ini seperti yang kita sampaikan di awal adalah fiturnya. Fitur berkendara ada 4, ada wet, ada normal, ada gravel, dan ada yang genangan itu loh ya. Mobil yang bisa dipakai untuk berenang. Dan kenapa ini mobil cocok sekali untuk kalian bawa pulang bos? Karena ini mobil dari sisi tampilan sangat amat anti mainstream dan beda sekali sama mobil-mobil yang lain. Bayangkan Honda HR-V, bayangkan Yaris Cross, bayangkan yang lain, itu beda sekali kalau kita lihat dari sini. Dan ternyata ini mobil kalau kita berhadapan langsung, dia bentuknya kayak lebar sekali. Lebar sekali kelihatannya ya. Mungkin karena dia bentuknya agak mengotak ya di sini, lalu kemudian di sebelah kanan. Dan yang istimewa, yang paling saya sukai adalah klaster lampunya ini. Kalau kita lihat klaster lampunya, memang besar. Ini yang membuat mobil ini kayak berasa kayak panda. Dan di bagian sini, dia dikasih warna silver. Bukan warna hitam ya, tapi oke. Terus untuk lampu, dia beda sekali lampunya. Dia tidak common parts dari lampu yang ada di Expander dan Expander Cross. Dia tetap proyektor hanya 2. Dan ada titik sirip-siripnya kayak gini bos. Dan ini menyala. Ini DRL-nya yang ini yang bikin ini mobil gambar kalau kita lihat di malam hari. Nah toh, terus kalau kita agak ke bawah sedikit, ini mobil kalau kita lihat ya, dia bentukannya lucu. Padahal ini adalah SUV yang harusnya gagah dan maco dan garang ya. Kalau kita lihat mukanya lucu, tapi bodinya gagah, maco, garang juga. Fog lamp ada di bawah, dan ini fog lamp bagusnya dia itu agak ke dalam. Dan karena dia agak ke dalam, harusnya tidak menyilaukan orang yang ada di depannya. Ya toh, ini fitur yang cerdas. Dan ini fog lamp-nya beda di. So kita lihat, dari dalam sini kelihatan. Tapi ini tenang bos, ini memang tak buka sekarang, tapi nanti bakal ditutup. Ini tempat untuk hooknya pada saat mobilnya macet, bisa dimasukkan putar-putaran kayak hook begitu untuk bisa ditarik. Dan kelihatan dari sini lampunya. Dari sini juga kelihatan dia pakai lampu yang proji ternyata untuk bagian fog lamp-nya. Dan di housingnya juga dibikin warna hitam. Cakep sekali. Terus di bagian sininya logo Mitsubishi-nya agak beda ya, tapi mantap ki. Terus dudukan platnya juga lebih bagus. Di sini harusnya kayak kamera, tapi bukan kamera bos. Nanti kamera harusnya di sini kalau ada yang dapat fitur kamera 360. Yang ini masih belum. Nah, ini dari depannya. Terus tulang-tulangnya ini, wah ini yang membuat mobil ini jadi kelihatan lebih maco karena kayak ada tulangnya. Dan lampu DRL-nya selain yang tadi yang dibawa-bawa, di sini juga ada. Dan ini bentukan lampunya beda sama Expander dan Pajero Sport. Nah, terus untuk dari samping, dia velgnya mirip-mirip sih sama velgnya Expander kurang lebih motifnya. Motif-motif kipas kayak gini. Tapi ya setidaknya pasti lebih berbeda lah kalau kita lihat. Dan ini bannya dengan velgnya itu pakai ring 18. Pantas ground clearance paling tinggi di kelasnya. Saya lupa angkanya. Saya sudah pernah bahas sebelumnya juga di video sebelum mobil ini launching. Dan yang pasti ground clearance-nya tinggi. Ini bannya standar. Bannya pakai yang 225/50. Agak tipis sih ya. Kalau mau lebih empuk lagi, dibikin lebih tebal juga bisa, apalagi kalau misalkan kayak di Makassar atau di Sulawesi lah, intinya jalannya tidak sebagus di daerah lain kayaknya begitu. Saya juga menerka Ji, ya lebih empuk kalau misalkan dibikin lebih tebal lagi. Tapi tergantung, kalau dibikin dengan bentuk kayak gini lebih pipis sih, kelihatan lebih gagah juga, lebih sporty ya, lebih sporty. Terus di bagian sini ada claddingan yang dia memanjang ke samping sampai ke bagian bawah. Kalau kita lihat di waktu launching ya, awalnya kelihatan kayak besar sekali bagian sininya, ternyata enggak Ji. Kalau kita lihat dari atas, memang dia agak keluar sedikit agak keluar yang warna hitamnya, tapi tidak terlalu Ji tahu.
Nah terus, ini adalah mobil test drive. Ada tulisannya X-Force Infinite Excitement. Apa artinya itu? Nah terus di bagian spionnya, covernya warna putih, ada lampu seinnya di bagian sini, lalu kemudian sudah pakai tombol lock unlock karena ini yang varian paling atas. Di belakang sama ukuran ban yang ada di depan, tapi di belakang dia sudah pakai rem cakram. Pengisian bensinnya di bagian sebelah kiri, dan dia sudah pakai solar guard yang premium black phantom. Jadi kalau beli mobil beginian bos, nggak perlu mungkin repot untuk mesti ke aksesoris lagi, pasang ribbon. Di bagian belakang mirip lampunya di bagian depan. Terus ada tulisan X-Force. Nah ini yang varian Ultimate nih bos, yang varian paling atas warna putih. Untuk harga yang beginian itu harganya di angka 414 jutaan kurang lebih. 414 jutaan lah ya. Untuk lebih detailnya, DP-nya dan seterusnya kalian bisa tanyakan dengan menghubungi nomor kontak yang ada di deskripsi atau di layar bawah. Di bagian belakang ada reflektor, knalpotnya kelihatan di bagian bawah, harusnya knalpot dua-dua di sini. Tapi ya untuk mesin 1500 common dari expander enggak perlu ji. Coba yang di bawah saja, tapi itu juga gagam. Dan kalau kita lihat di bagian kolong-kolongnya kayak gini. Wah, ada rapih kayak di sini ya. Oh, ini ban serep. Tapi ban serepnya rapi cara simpannya, bos. Oh, ternyata nggak dari sini ya, harus ini buat towing. Dari dalam ban serepnya, salah mak. Nah, terus ada kamera mundur di sini. Ini ada kamera mundur. Nah, lihat. Oke. Dan sensor-sensor. Terus untuk bagian belakangnya dia electric tailgate. Tingginya lagi, tak buka ke atas. Wah, mantap sekali. Dan di bagian belakang sini, nah semi di bawah ban serep. Surprisingly ini terlalu ke bawah. Artinya ini sebenarnya bagasinya bisa muat lebih banyak lagi, cuman supaya rata lantai dikasih agak ke atas. Jadi artinya masih bisa disimpan barang di bagian bawah sini, sepatu apa begitu, banyak bisa disimpan. Dan di sini ada peredamnya lagi. Memang tidak setengah-setengah kalau Mitsubishi bikin barang ya. Dan ini pakai material plastik yang keras bos. Ini keras tapi ringan. Nih, ada deh sakit. Nah terus di bagian sini masih bisa taruh barang, di bagian sebelah kanan juga masih bisa taruh barang, toolkit ditaruh dalam sini, ada lagi lampunya di sini untuk terangi tempat penyimpanan barang. Jok tengahnya ada cup holdernya, wah ini jok kokoh, kokoh sekali. Terus di bagian atas ini ada slot buat tray-nya, dan kalau mau kita tutup gampang ya bos, ya pokoknya ini tidak ada gunanya, pencet yang sini saja. Terus atau tumis sendiri, tinggalkan nih. Nah, terus di baris kedua sebelum kita ke baris depan, agak panjang kayaknya ini. Tapi karena di sini agak sempit, nanti kita ke baris depan untuk pindah. Kita pelan-pelan sekali. Nah, terus di sini dia materialnya plastik, ada motifnya ternyata ya. Ini juga ada motifnya. Terus di sini kulit, jok belakangnya juga pakai yang kulit. Nah, kulitnya ini warnanya kayak warna mocha ya. Terus ini, empuk sekali bos. Ini yang enak, ini empuk sekali. Nah, terus di bagian situ ada charging, C2C, Type A to C, terus ada blower di bagian atas itu. Wow, yang paling spesial lagi, saya paling suka ini karena di bagian atasnya, atapnya itu plafonnya pakai yang warna hitam dan ada lampu baca di situ. Terus headrestnya atau sandaran kepala ada 3 bos, dan di bagian tengah bisa jadi armrest dan cup holder. Nah, di bagian belakang joknya ada tempat taruh-taruh barang lah di situ, handphone atau apa. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam. Sebelum masuk ke dalam kita lihat dulu di bagian samping. Nah, ini banyak yang bilang ini, kenapa kayak jadul sekali ini mobil. Padahal sebenarnya ini untuk safety. Ini untuk safety. Jadi di Eropa Amerika kalau tidak salah, sekarang pakai lock unlocknya terpisah dari handle pintu. Nah, ini teknologi baru ini intinya. Yang jelas seperti itu. Di sini juga ada motif kulit, tempat taruh barang dan handle pintu. Terus ini buat spionnya diatur dari sini, terus lock unlock, terus power window auto untuk driver. Joknya memang masih manual pengaturannya, tapi sudah bisa recline dan up and down-nya sudah bisa juga, dan sliding juga bisa. Terus karena ini yang premium, otomatis dia pakai transmisi CVT otomatis ya.
Nah, di sini tombol buat buka pintu bagasinya juga ada, leveling lampu juga ada, dan buka masuk ke dalam deh. Aha. Yang spesial kalau duduk di dalam mobilnya, aduh sorry kalau cilak mami muka karena dari tadi di luar, biasa. Dan enak sekali duduk di dalam. Ini mirip-mirip kayak Expander Cross, tapi dia posisi duduknya agak ke bawah, nggak kayak Pajero Sport intinya. Aduh. Dan ya kayak gini lah, panas oi. Ini mesti dibuka sedikit pintunya, tapi mesti pelan-pelan karena di sebelahnya ada Pajero. Nah, kayak ginilah. Nah, kayak gini jadinya buka pintunya tadi. Nah, terus ini mentok nih ke belakang. Dan mentok ke belakang masih bisa menjangkau lah ya untuk kemudi dan setirnya. Terus joknya saya coba kasih mentok. Oh, belum. Kalau kita mentokkan ke atas sebenarnya bagus ya. Jadi kalau posisi duduknya dibikin tinggi tuh kelihatan bonetnya atau kap mesinnya tuh kelihatan. Nah, terus di setirnya ini mirip-mirip kayak setirnya Expander yang baru, mirip-mirip Gia, dan ini masih bisa naik turun. Wah, maju mundur. Jadi biar bagaimana berapa tinggi tak enak tetap pakai ini mobil. Sebelah kiri audio switch steering, sebelah kanan ada cruise control. Wow, bisa dikasih jalan nih mobil tanpa injek gas, tinggal mainkan pedal yang ini di sini nih. Enak sekali nih. Tet. Cuman ini agak licin kayak harusnya. Kayak yang di Expander tuh enak sekali. Sama Expander Cross. Nah, ini untuk aktifkan, nonaktifkan. Voice command, ngangkat tutup telepon ada di sini. Terus yang paling enak lagi ini sama kayak yang Expander punya, bisa kasih duduk tangan di sini, bos. Terus di sini tempat barang di bawah, terus ada lubang untuk kasih dingin minuman yang ada di dalam. Ada cup holder, lalu kuncinya masih sama seperti Mitsubishi sebelumnya. Ada drive mode, ini yang banyak disukai oleh orang. Bisa bergenang-genangan juga bisa, tapi berkenang-kenangan jangan. Lupakan aja kenangan. Nah, ini kalau misalkan kalian yang aduh CVT, kenapa ndak yang Matic biasa? Susah mah lambung. Nah, tenang, kalau kalian mau menyalip pakai ini mobil supaya dia akselerasinya kasak, pencet yang ini supaya muncul di dalam tombol DS. Enak langsung zat. Electric parking brake dan auto hold pasti ada, start stop engine, terus di bagian bawah sini bisa buat wireless charging. Wow. Charging pakai Type A, C2C, terus di sini ada power outlet. AC-nya bisa dual zone, bos. Bisa disinkronize kiri kanan dan unsynchronize juga apa-apa. Nah, ini bisa diatur. Ini untuk AC-nya juga. Ini blowernya ya, ini AC-nya, dipencet-pencetnya di bawah juga modenya. Ini blowernya dan ini untuk pendinginannya, kurang lebih kayak gitu di sini. Tombol dummy aja. Ini kayak panel-panel yang ada di Expander. Ada yang spesial lagi. Ini bos, dia soft touch-nya itu nggak pakai yang kulit di sini, pakai yang kain, tapi ini warnanya enak, warna-warna mocha kayak gini, enak. Dan yang lebih spesial lagi bos, Yamaha nih bos, senggol dong. Aduh, ini mobil yang enaknya adalah karena semua audio sistemnya itu bisa kita setting ala-ala kita lagi di tempat konser. Jadi kalau misalkan kita mau berkendara sendiri, settingan audionya itu bisa diatur seolah-olah middle suaranya itu ada di posisi kita. Enak sekali pengaturan musiknya sebenarnya di mobil. Aduh. Terus kita lihat yang lain, kita tombol ACC coba. Terus kita lihat head unitnya, ini spesialnya dia sangat besar. Wow, tuh ada tombol muncul Mitsubishi. Wih. Bisa nonton Netflix kah di sini? Kayaknya bisa aja, tapi masa mungkin kasih habis-habis bensin demi nonton Netflix di atas mobil. Kita agree, terus kita lihat, ada ikan-ikannya bos. Bos. All menu. Apa? Ada web link, Apple CarPlay, Android Auto, telepon, multimeter, ada banyak intinya di sini. Itu tak putar-putar, ada USB, jam, vehicle information, dan seterusnya. Banyak lah intinya. Panjang dulu kalau saya jelaskan intinya seperti itu. Nah, terus bagian atas udah pakai elektronik dan kalau dipencet 2 kali itu gagal, nah. Pencet 3 kali on. Gambar gitu. Terus tiba-tiba di sini langsung muncul nih
akselerasi, lalu kemudian setir, rem, dan seterusnya. Mantap sekali. AC-nya dinginnya luar biasa. Terus di atas ini sudah elektrokromatik dan di sini ada instrumen-instrumen pengingat, tempat buat taruh kacamata dan lampu kanan, kiri. Terus ini indikator ya. Lampu all maksudnya. Kurang lebih kayak gitu. Wah, enak sekali ini motif-motifnya. Kedap sekali di dalam, bos. Enaknya. Luar biasa, aduh. So, teman-teman semua, ini yang bisa saya bagikan ke kita semua tentang ini mobil. Yang jelas ini mobil enak sekali dilihat, pasti enak sekali juga dipakai. Itu yang bisa kita share kali ini, dan kalau ada yang salah dan keliru dari apa yang saya sampaikan, tabe pamapuranga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.